Ada kepercayaan lama di beberapa daerah bahwa tidak semua makhluk datang untuk menakuti manusia. Sebagian datang karena mereka pernah menjadi manusia. Jika suatu malam kamu terbangun dan merasa ada sesuatu yang bergerak pelan di udara, bukan seperti burung, bukan seperti kelelawar, tapi lebih berat, lebih dekat, jangan buru-buru menyalakan lampu, karena ada makhluk yang tidak takut pada cahaya. Selama yang ia cari masih berdenyut di dalam tubuh manusia. Makhluk itu tidak lahir dari kematian mendadak, tidak tercipta dari kecelakaan, dan tidak muncul karena dendam semata. Ia lahir dari ketakutan manusia terhadap waktu. Ini adalah arsip horor malam, tempat cerita-cerita disimpan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Tidak semua arsip ingin didengar. Jika kamu masih bertahan, arsip akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar Arsip Horor Malam. Terima kasih karena masih bertahan sampai di sini. Sebelum arsip malam ini dibuka, izinkan saya menitipkan satu hal kecil. Jika kamu merasa nyaman mendengarkan arsip-arsip ini, silakan subscribe, beri like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan arsip yang mungkin seharusnya tidak ditemukan. Malam ini, Arsip Horor Malam akan membuka kembali catatan lama tentang sebuah ilmu yang diwariskan diam-diam, dipelajari dalam sunyi, dan dibayar dengan tubuh sendiri. Inilah asal-usul kuyang. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang menolak mati. Dalam kepercayaan lama, kuyang bukan makhluk yang tercipta secara tiba-tiba. Ia tidak muncul dari kuburan, tidak bangkit dari pembunuhan, dan tidak terikat pada satu lokasi tertentu. Kuyang pernah hidup normal. Ia adalah seorang perempuan. Sebut saja namanya Sekar. Sekar lahir di sebuah desa kecil yang tenang di tengah hutan Kalimantan. Sejak kecil, ia dikenal karena kecantikannya. Kulitnya kuning langsat, matanya bulat dan bersinar, dan rambutnya hitam panjang terurai. Banyak pemuda desa yang jatuh hati padanya. Ibu, lihat, aku dapat bunga yang paling cantik. Wah, anak ibu memang cantik. Tapi ingat, cantik saja tidak cukup. Kamu juga harus pintar dan baik hati. Sekar tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Ia selalu membantu orang-orang di sekitarnya dan disenangi oleh semua orang. Namun, Sekar juga memiliki satu ketakutan yang tersembunyi. Ia takut menjadi tua dan kehilangan kecantikannya. Sekar sering mendengar cerita dari para tetangga tentang bagaimana dunia memperlakukan perempuan berbeda ketika usia mulai terlihat di wajah mereka. Kerutan kecil di sudut mata, kulit yang tak lagi kencang. Tatapan orang-orang yang berubah dari kagum menjadi kasihan. Dan dari sanalah ketakutan itu tumbuh. Ketakutan untuk dilupakan, ketakutan untuk dianggap tak berguna, ketakutan bahwa hidup akan berakhir, sementara dunia terus berjalan tanpa menoleh. Pada masa itu, kecantikan bukan sekadar rupa. Ia adalah nilai. Ia adalah jaminan. Dan ketika nilai itu terasa mulai hilang, sebagian orang tidak mencari keikhlasan. Mereka mencari jalan pintas. Ilmu kuyang bukan ilmu yang bisa ditemukan dalam kitab atau pengajaran terbuka. Ia diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu perempuan ke perempuan lain, dengan satu peringatan yang selalu sama. Ilmu ini tidak membuatmu abadi. Ia hanya menunda pembusukan. Sekar, ilmu ini berbahaya. Jika kamu tidak kuat, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Tapi, aku tidak ingin menjadi tua. Aku ingin tetap cantik dan disayangi. Kecantikan itu fana, Sekar. Yang abadi adalah hati dan jiwa. Jangan tergoda oleh hal-hal yang duniawi. Prosesnya panjang, penuh pantangan, dan dipenuhi malam-malam sepi, di mana pelakunya harus sendirian dengan niatnya sendiri. Puasa dilakukan bukan untuk membersihkan diri, melainkan untuk melemahkan ikatan tubuh.
Mantra dihafalkan bukan untuk perlindungan, tetapi untuk pemisahan. Dan pada malam tertentu, ketika tubuh sudah cukup lemah dan niat sudah cukup kuat, ilmu itu bekerja. Bukan dengan rasa sakit, justru dengan rasa ringan yang tidak wajar. Kepala tidak terpenggal, tidak terputus, tidak rusak. Ia melepaskan diri bersama organ-organ yang seharusnya tersembunyi di dalam tubuh. Kepala itu terangkat perlahan, meninggalkan raga yang terbaring kosong. Tubuh manusia ditinggalkan dalam keadaan tak bergerak, tak bernapas, namun belum mati sepenuhnya. Sementara di udara, sesuatu yang baru lahir mulai bergerak. Bukan roh, bukan juga jasad utuh. Ia adalah kepala hidup yang membawa sisa-sisa kehidupan bersamanya. Dan sejak malam itu, perempuan itu tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia adalah Sekar, tapi bukan Sekar yang dulu kita kenal. Kuyang tidak terbang tinggi. Ia tidak ingin terlihat. Ia melayang rendah, mengikuti bau yang tidak tercium oleh manusia biasa. Bau darah segar, bau kelahiran, bau kehidupan baru. Karena yang dicari Kuyang bukan sekadar makanan. Ia mencari penopang usia. Darah perempuan melahirkan, dipercaya, mampu mempertahankan kekuatan ilmu yang mengikat kepalanya dengan tubuh manusiawinya. Aku harus tetap muda. Aku harus tetap cantik. Setiap malam berhasil, usia terasa tertahan. Wajah di siang hari tetap muda, tubuh terlihat sehat. Namun setiap malam juga, ikatan itu melemah sedikit demi sedikit. Ilmu ini tidak pernah gratis. Semakin sering Kuyang terbang, semakin lama ia meninggalkan tubuhnya, semakin asing tubuh itu ketika ia kembali. Ada malam-malam di mana kepala itu melayang ragu di atas tubuh yang dulu dikenalnya. Ada saat-saat di mana mantra harus diulang berkali-kali karena tubuh seolah menolak disatukan kembali. Kenapa aku melakukan ini? Dan di titik tertentu, Kuyang menyadari satu hal yang terlambat. Ia tidak lagi menguasai ilmu itu. Ilmulah yang menguasainya. Tidak semua Kuyang berhasil kembali. Sebagian gagal karena tubuh mereka ditemukan manusia lain. Sebagian gagal karena tubuh itu dipindahkan, dirusak, atau diberi penanda. Tidak, jangan sentuh tubuhku. Aku akan kembali. Dan ketika kepala kembali ke tempat yang salah, atau menemukan tubuh yang tak lagi utuh, tidak ada jalan pulang. Sejak saat itu, kepala itu tidak lagi terikat pada satu raga. Ia kehilangan sisa kemanusiaannya. Kuyang yang gagal tidak lagi memilih. Ia tidak lagi terikat pada aturan ilmu. Ia tidak lagi peduli pada usia atau kecantikan. Ia hanya bergerak karena dorongan yang tak bisa ia hentikan. Dan dari sinilah cerita-cerita horor yang lebih kelam bermula. Padahal pada awalnya, semua itu berangkat dari satu ketakutan sederhana. Ketakutan untuk menerima bahwa hidup memang memiliki akhir. Kuyang bukan sekedar legenda tentang kepala terbang di malam hari. Ia adalah kisah tentang manusia yang tidak siap kehilangan kendali atas waktu, tentang keinginan untuk tetap tinggal di dunia yang terus berubah tanpa mau berubah bersama dengannya. Dan seperti semua ilmu terlarang, Kuyang mengajarkan satu hal yang sama. Bahwa tidak ada jalan untuk menipu kematian. Yang ada hanya cara untuk membuatnya datang dengan bentuk yang lebih mengerikan. Jika suatu malam kamu mencium bau amis tanpa sumber, atau merasakan udara malam terasa lebih berat dari biasanya, mungkin ada sesuatu di luar sana yang masih mencari tubuh yang dulu pernah ia sebut rumah. Jika kamu pernah mendengar cerita tentang Kuyang, mitos serupa di daerahmu, atau pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Arsip horor malam mungkin tidak bisa menjawab semuanya.
Tapi setiap cerita yang ditinggalkan akan menjadi bagian dari arsip yang tidak ingin dilupakan. Sampai bertemu di arsip malam berikutnya.